Marcelino gemparkan publik Inggris hingga dipuji pelatih Oxford United. Sintayong sambut kedatangan Martin Paes di ronde ketiga. Asnawi Mangku Alam cetak ace berkelas di Liga 1 Thailand. Tristan Gojer akui sudah dihubungi PSSI. Tom Haye fix gabung klub Turki Besiktas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dalam pertandingan pekan kedua Thai League 1 2024-2025, Asnawi Mangku Alam kembali menunjukkan kelasnya di lapangan hijau. Bermain sebagai starter untuk Port FC, bek kanan andalan timnas Indonesia tersebut turut andil dalam kemenangan telak timnya atas Chiang Rai United dengan skor 5-1. Sejak peluit pertama ditiup, tuan rumah langsung mengambil inisiatif serangan dan membombardir pertahanan lawan. Usaha mereka pun membuahkan hasil pada menit ke-23 ketika Bordin Pala berhasil merobek gawang Chiang Rai United. Keunggulan Port FC semakin bertambah setelah Lonansa Dondabuy mencetak 2 gol dalam waktu yang berdekatan. Dondabuy berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-32 dan 46, sekaligus membawa Port FC unggul dengan skor 3-0. Tidak puas dengan 3 gol, Port FC terus menekan. Pada menit ke-56, giliran Noboru Shimaru yang ikut mencatatkan namanya sebagai pencetak gol. 4 menit kemudian, Asnawi Mangku Alam turut memberikan kontribusi dengan memberikan umpan matang kepada Paradol yang dengan mudah menceploskan bola ke gawang lawan. Penampilan gemilang Asnawi Mangku Alam ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bek kanan terbaik di Liga Thailand. Sejak bergabung dengan Port FC pada awal tahun ini, pemain berusia 24 tahun tersebut telah tampil sebanyak 14 kali dan menyumbangkan 3 assist. Gelandang timnas Indonesia yang dijuluki Profesor yakni Tom Haye dikabarkan selangkah lagi bakal bergabung dengan Besiktas. Klub syarat sejarah asal Turki ini mendadak dilaporkan akan menjadi pelabuhan terbaru Tom Haye untuk mengarungi musim 2024-2025 mendatang. Bila benar-benar Tom Haye datang ke Besiktas, maka dirinya tidak akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Pasalnya pelatih klub Turki tersebut adalah seseorang yang memiliki darah Indonesia, yakni Giovanni Van Bronckhorst. Kehadiran Giovanni Van Bronckhorst sebagai pelatih Besiktas diyakini akan membantu Tom Haye untuk beradaptasi dengan cepat untuk mengarungi musim 2024-2025. Giovanni Van Bronckhorst memiliki darah Indonesia yang berasal dari ibunya yang asli orang Maluku. Sedangkan nenek dari ayah dan ibunya memiliki marga Manuhutu dan juga Lillipali. Tidak hanya itu saja, jika benar-benar bergabung dengan Besiktas, maka Tom Haye besar kemungkinan akan menantang salah satu pelatih legendaris asal Portugal, yakni Jose Mourinho. Seperti diketahui, Jose Mourinho sendiri merupakan pelatih klub Turki lainnya, yakni Fenerbahce. Di sisi lain, Fenerbahce dan Besiktas sendiri merupakan rival besar di Liga Turki, bersama dengan Galatasaray. Sebelumnya, Tom Haye sempat melakoni sesi latihan bersama dengan para pemain muda AZ Alkmaar pada pertengahan Juli 2024 lalu. AZ Alkmaar sendiri merupakan klub masa kecilnya. Pelatih Oxford United yakni Des Buckingham tak segan memberikan pujian kepada pemain asal Indonesia yakni Marcelino Ferdinand. Marcelino resmi diumumkan sebagai pemain baru Oxford United pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Hal ini menjadi klub Eropa kedua Marcelino setelah tahun lalu bergabung dengan KMS Kadenze. Buckingham tak segan memberikan pujian setinggi langit kepada Marcelino usai menyaksikan video profil sang pemain. Marcelino adalah pemain yang menarik. Dari pertandingan yang kami tonton dan berita tentangnya dari Asia menunjukkan bahwa dia adalah salah satu pemain muda terbaik yang sedang naik daun, kata Buckingham di situs resmi klub. Jadi ini adalah kesempatan untuk memilikinya di sini dan menjadi bagian dari apa yang kami lakukan, ujar Buckingham menambahkan. Pelatih asal Inggris tersebut juga menyadari potensi para pemain Asia lewat pengalamannya melatih klub asal India, yakni Mumbai City. Selain itu, Buckingham menilai Marcelino Ferdinand sebagai sosok pemain yang dia cari.
Marcelino adalah bintang muda potensial yang berhasil jadi tulang punggung timnas Indonesia. Marcelino memiliki banyak atribut yang kami cari dalam diri seseorang pemain dan seorang individu, dan kami dapat melihat bahwa ia memiliki keinginan yang kuat untuk berkembang dan mengambil kesempatan ini, ujar Buckingham. Gelandang berusia 19 tahun tersebut tercatat sudah memiliki 26 caps bersama dengan timnas Indonesia dan 3 gol untuk skuad Garuda. Marcelino juga merupakan pemain kunci timnas Indonesia U23 saat lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Ia juga turut memimpin Indonesia lolos ke babak playoff Olimpiade Paris 2024 meski akhirnya kalah dari Guinea di Paris. Tahun lalu, Marcelino juga turut andil membawa Indonesia menjuarai SEA Games 2023 untuk kali pertama dalam 32 tahun terakhir. Pemain jebolan Persebaya Surabaya tersebut juga memegang rekor sebagai pencetak gol termuda timnas Indonesia di ajang internasional. Ia juga tercatat sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Asia. Kiper FC Dallas yakni Martin Paes kian dekat dengan debutnya bersama dengan timnas Indonesia, dan Sintayong ternyata sudah siap untuk menyambutnya. Penjaga gawang FC Dallas tersebut baru saja disahkan untuk memperkuat skuad Garuda. PSSI mempersiapkan Martin Paes untuk bisa debut dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal melawan tuan rumah Arab Saudi. Partai pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan berlangsung pada tanggal 5 September 2024 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Selain itu, skuad Garuda akan menjamu Australia. Pertandingan kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. PSSI bergerak cepat untuk mendaftarkan Martin Paes. Tujuannya tentu agar kiper berusia 26 tahun tersebut dapat berdiri di bawah mister gawang timnas Indonesia kontra Arab Saudi. Sedang kami urus pendaftaran pemain, ujar Ketua Badan Tim Nasional ataupun BTN. Timnas Indonesia akan memanggil 26 pemain untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia. Sejauh ini yang sudah terungkap adalah Dimas Derajat, Hernando Adi Sutaryadi, dan Martin Paes. Timnas Indonesia akan berkumpul pada tanggal 31 Agustus 2024. Skuad Garuda bakal bertolak ke Jeddah pada hari berikutnya dan melakoni latihan dari hari yang sama. Pemain keturunan dengan nilai pasar 34,7 miliar rupiah, yakni Tristan Gouger, mengakui telah berkomunikasi dengan PSSI pasca melakukan panggilan video dengan tenaga ahli Kemenpora, yakni Hamdan Hamidan. Tristan Gouger yang kini dipinjamkan ke PSIS Zwolle sempat membuat heboh ketika melakukan video call dengan tenaga ahli Kemenpora, yakni Hamdan Hamidan. Via Instagram Stories, Hamdan Hamidan menunjukkan dirinya sedang video call dengan Tristan Gouger. Usai story itu viral, YouTuber yang kerap melakukan wawancara dengan pemain keturunan, yakni Yusan Nugraha, bertanya dengan Tristan Gouger via DM Instagram. Ia bertanya apakah Tristan Gouger sudah berkomunikasi dengan PSSI terkait kemungkinan proses naturalisasi menjadi WNI. Pemain didikan Ajax Amsterdam itu pun mengiyakan dan mengaku pembicaraan dengan PSSI cukup positif. Iya, ada kontak dari PSSI dan sudah bicara. Iya, pembicaraan yang bagus, kata Tristan Gouger. Belum diketahui bagaimana langkah lebih lanjut PSSI terkait Tristan Gouger. Andai dinaturalisasi, ia akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia di masa depan. Sayangnya Tristan Gouger kini dilaporkan sedang cedera lutut saat menjalani pramusim bersama dengan PSIS Zwolle. Ia diperkirakan perlu istirahat dari 6-8 bulan untuk pulih. Tentu mari kita doakan semoga Tristan Gouger bisa memperkuat timnas Indonesia setidaknya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia ditargetkan untuk lolos ke Piala Dunia dan tentu harapannya semoga Tristan Gouger bisa memperkuat skuad Garuda. Dengan hadirnya Tristan Gouger akan memperdalam lini pertahanan timnas Indonesia sehingga nanti bisa bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Sebut saja seperti Korea Selatan, Jepang, dan juga tim-tim kuat lainnya. Selain itu, kedatangan Tristan Gouger ke timnas Indonesia
akan menjadi keuntungan tersendiri. Mengingat Tristan Goujier merupakan pemain potensial yang sedang berkarir di Eropa. Ia pun saat ini sedang naik daun di Liga Belanda. Mari kita doakan semoga proses naturalisasi Tristan Goujier segera rampung. Dan tentu harapannya semoga Tristan Goujier dan Erick Thohir segera berjabat tangan sebagai tanda bahwa mereka telah deal.